Selamat malam, perkenalkan nama saya Alfred Triadi dan ini menurut 31444. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat program Indexor. Di sini kita menghubungkan Google Colab dan Google Drive. Lalu selanjutnya kita mengimport library yang digunakan. Lalu selanjutnya kita mendownload Natural Language Toolkit. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam kelas Text Indexer. Di dalam kelas Text Indexer ini ada dev class init. Dev class init ini secara keseluruhan digunakan untuk menyimpan informasi tentang dokumen kosakata dan lain-lain di dalam sebuah folder tersebut. Lalu selanjutnya ada preprocess text. Secara keseluruhan fungsi ini ada fungsi yang melakukan pra-pemrosesan teks. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi indeks dokumen. Fungsi indeks dokumen secara keseluruhan berfungsi untuk mengindeks semua file teks dalam direktori yang dibutuhkan, lalu melakukan pra-pemrosesan dan menyimpan informasi penting tentang setiap dokumen. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi dev calculate IDF. Secara keseluruhan fungsi ini berfungsi untuk menghitung jumlah dokumen yang mengandung setiap term atau kata, menggunakan informasi dokumen frekuensi untuk menghitung IDF setiap term, dan IDF mengukur seberapa penting suatu term di dalam kumpulan dokumen. Lalu selanjutnya kita masuk ke dev calculate vectors. Dev calculate vectors ini secara singkat berfungsi untuk menghitung vektor TF untuk setiap dokumen menggunakan TF dan IDF untuk memberikan bobot pada setiap term dalam vektor dokumen, dan menormalisasi vektor untuk memastikan semua vektor memiliki panjang yang sama. Yang penting untuk perbandingan vektor dan perhitungan similaritas. Lalu ada fungsi dev set index. Secara keseluruhan fungsi set index ini berfungsi menyimpan semua data indeks yang telah dihitung seperti dokumen, kosakata, IDF, vektor dokumen, dan hasil pra-pemrosesan ke dalam sebuah file. Lalu menggunakan Pickle untuk melakukan serialisasi data yang memungkinkan penyimpanan dan pemetaan objek Python yang dilakukan secara kompleks. Lalu memungkinkan untuk menyimpan indeks dan membuatnya kembali dengan waktu, menghindari kebutuhan untuk menghitung dari awal setiap kali program. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian mainnya. Secara keseluruhan bagian main ini berfungsi untuk menentukan lokasi folder yang berisi dokumen teks yang akan diindeks, membuat instance, lalu memanggil fungsi untuk mengindeks semua file teks yang ditemukan di dalam folder, dan menyimpan hasil indeks file ke format PKL Google Drive yang nanti dapat digunakan untuk melakukan pencarian atau analisis dokumen. Ini adalah contoh dari output yang keluar dari code indexer tersebut. Sekian penjelasan secara singkat mengenai code indexer dari saya. Mohon maaf jika ada kata atau penjelasan yang tidak dapat dimengerti. Selamat malam, sekian, terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang program search engine-nya. Yang pertama kita akan mengimport library yaitu NumPy, Pickle, Counter, Tokenize, Corpus, Stem, Mat, Ray, OS, Google Colab, dan juga Pandas. Kemudian lanjut untuk kelas text searcher-nya. Di sini kelas text searcher bertugas untuk melakukan pencarian dokumen menggunakan metode TF-IDF dan Gaussian similarity. Lalu menginisialisasi init untuk membuat data indeks yang sudah disimpan. Fungsinya untuk membaca file indeks yang disimpan dalam bentuk format Pickle dan menyimpan data indeks ke atribut kelas untuk digunakan dalam pencarian. Selanjutnya ada metode preprocess query yang digunakan untuk membersihkan dan memproses query pengguna. Kemudian ada metode create query vector yang digunakan untuk membuat vektor TF-IDF dari query yang sudah diproses. Lalu ada metode
calculate cosine similarity yang digunakan untuk menghitung kemiripan antara vektor query dan vektor dokumen. Lalu ada metode search yang digunakan untuk menemukan dokumen teratas yang relevan dengan query. Selanjutnya, kelas search evaluator. Di sini ada metode evaluate search, yaitu untuk mengevaluasi satu query. Kemudian ada metode evaluate query. Di sini digunakan untuk mengevaluasi banyak query, yaitu menghitung rata-rata metrik evaluasi untuk beberapa query. Selanjutnya ada metode display evaluation result, yaitu digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi dalam bentuk tabel pandas. Selanjutnya ada code if name sama dengan main. Yang pertama adalah, jadi code ini digunakan untuk melakukan pencarian nantinya. Yang pertama yaitu mendownload resource NLTK-nya, kemudian menginisialisasi pencari, lalu menentukan daftar kunci menentukan daftar kunci yang akan dicari, kemudian melakukan pencarian dan menampilkan hasilnya. Selanjutnya, menentukan dokumen relevan berdasarkan skor minimum, kemudian mengambil dokumen relevan untuk evaluasi, lalu mengevaluasi sistem pencarian, lalu menampilkan hasil evaluasinya. Lalu saya akan menjelaskan tentang hasil evaluasinya di sini. Di sini bisa kita lihat bahwa total dokumennya adalah 308 dan terusnya adalah 10.638. Untuk query Tornado, dokumen yang relevan itu ada 8 yang ditemukan. Untuk Wildfire ada 8 dokumen relevan yang ditemukan. Kemudian Clothing ada 2 dokumen relevan ditemukan. Di sini untuk query Tornado yaitu precisionnya 100%, recalnya 100%, dan event score-nya 100%. Di sini disimpulkan bahwa sistem mencapai performa sempurna untuk query ini. Untuk query Wildfire, precisionnya 47,06%, yaitu dari 17 dokumen yang ditemukan hanya 8 yang benar-benar relevan. Recalnya 100%, event score-nya 60%. Di sini menunjukkan keseimbangan antara precision dan recalnya. Untuk query Clothing, precisionnya adalah 22,22%, di mana dari 9 dokumen yang ditemukan hanya 2 yang benar-benar relevan. Recalnya 100%, semua 2 dokumen yang relevan itu berhasil ditemukan. Event score-nya 36,36%, di mana nilai event-nya rendah karena precision-nya rendah. Bisa disimpulkan bahwa recalnya ini sempurna karena sistem sangat baik dan menemukan semua dokumen yang relevan. Karena untuk semua query recalnya 100%. Untuk precisionnya itu bervariasi. Untuk Tornado itu sempurna, untuk Wildfire sedang, untuk Clothing rendah. Ini menunjukkan bahwa sistem mengambil beberapa dokumen yang tidak relevan, terutama untuk query Clothing dan Wildfire. Kesimpulannya adalah sistem ini sangat efektif dalam menemukan dokumen yang relevan, recal sempurna. Sistem juga masih perlu ditingkatkan dalam hal precision, terutama untuk query Clothing dan Wildfire.
Mungkin itu saja penjelasannya.